Yang terpenting ada ini adalah analisa teknikal, ada analisa fundamental. Fundamental. Teknikal ini apa? Teknikal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita membaca probabilitas, potensi, dan kemungkinan-kemungkinan arah itu mau bergerak kemana. Dari mana kita bisa dapatkan ini? Tentu dari harga. Harga apa? Harga masa lalu, harga histori, dan harga yang saat ini kita kombinasi. Apakah bisa harga saat ini dan harga histori untuk kita membaca probabilitas ke depan? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, mohon maaf banyaknya problem di jaringan IndiHome di beberapa hari terakhir membuat sinyal naik turun sehingga harus hati-hati, harus backup dengan jaringan yang lain untuk mengantisipasi ketika nanti punya transaksi sehingga tidak menunggu kondisi yang seharusnya sudah berubah kita tunggu hanya karena hanya punya satu jaringan. Baik, kita langsung masuk di market. Kita perhatikan dulu pergerakannya sudah mulai ada arah, mulai menggeliat. Posisinya tadi pagi sudah kita coba untuk bantu analisa, tetapi kita tidak expose. Ya, kita perhatikan di sini ada struktur buyer yang mulai merangkak di sana dan breakout. Sudah kita sampaikan ketika lewat breakout di area ini di sekitaran 1766,66 maka akan berusaha untuk lanjut naik. Kemudian di bawah sudah kita tandai di 1759,41. Ini adalah wilayah level psikologi yang di bawah. Ketika tadi pergerakannya menuju ke bawah, kemudian kita sudah sampaikan di wilayah ini adalah wilayah psikologi. Jika nanti dilewati, hati-hati, di situ berpotensi akan lanjut turun meskipun di area retracement, meskipun di area koreksi, tapi harus hati-hati di sana. Kemudian perhatikan juga ketika marketnya juga merangkak ke atas, ya, ketika pasarnya naik, ya, perhatikan dia ada area untuk ujinya, ada area untuk level psikologinya, sehingga ketika sudah menemukan di sana maka fokus kita adalah satu arah. Ya, minimal tadi pagi sudah kita sampaikan ketika hijau nanti menutup atau setidaknya lebih dari level high-nya atau body yang di atas ini. Ketika sudah menutup semuanya, maka potensinya akan lanjut naik. Ya, tentu dengan trigger yang nanti bisa kita gunakan. Seperti apa trigger yang kita gunakan. Nah, sekarang ketika sudah mulai breakout dan betul-betul kuat naiknya, tadi sempat turun. Kalau kita lihat pergerakan pertama dia sempat turun, kemudian ditolak oleh buyer lagi. Nah, harusnya ketika sudah mulai naik kita bisa ancang-ancang untuk ambil peluang di sana. Tentu kalau kita ambil posisi buy tidak boleh dalam posisi yang tebal dengan tanpa penolakan di atas. Ya, kita tunggu koreksi kemudian kita masuk buy, tentu dengan catatan ekornya setidaknya sudah ada space, ada jarak yang cukup untuk kita ambil posisi. Bagaimana ketika berat turunnya? Maka ketika koreksi kita bisa ambil posisi buy di sana. Kemudian kita perhatikan di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri terlalu jauh dari level psikologi, maka bisa peluang untuk lanjut naik lagi. Ya, meskipun di sebelah kirinya jauh masih kosong di sana. Sehingga kalau sudah breakout, emas kalau sudah breakout, di situ berpeluang untuk kembali menguat lagi, momentum kembali menguat kembali, atau kembali ke tren awal, ya, kembali ke tren semula. Tadi kemarin sempat naik kemudian koreksi begini. Nah, tadi ada yang bertanya di pagi, ada peluang misalnya ketika nanti breakout bagaimana? Ketika breakout maka ambil posisi selnya di sini. Saya tandai di 1757. Ternyata tidak berhasil.
Yang kita simulasikan ini ternyata tidak berhasil, tidak menembus ke bawah. Hanya mencoba untuk breakout tetapi gagal. Ini namanya false breakout atau breakout yang gagal. Kemudian mencoba merangkak naik, dan ini adalah level psikologi yang kuat di mana di sini ada penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Maka dari sekian banyak penolakan ini, ketika dia breakout, maka kecenderungannya akan lanjut naik. Sekali lagi, kalau sudah terbentuk tren, ini sudah kembali ke posisi awal naik lagi, maka jangan dilawan dulu kalau seperti ini. Sebelum ada petunjuk turun, maka jangan coba-coba melawan. Ya, kecuali melawan itu hanya sifatnya sementara mencari koreksi. Itu pun harus hati-hati dengan jam terbang yang tinggi, dengan latihan yang maksimal. Artinya sebelum masuk di real, pastikan sudah punya eh, dasar dari pengalaman itu yang minimal 100 kali transaksi di dalam mencoba di trigger yang running seperti ini. Ya, ketika dia turun, pastikan kita bisa melihat tekanannya. Nah, sampai di mana kira-kira tekanannya. Ini kondisi seperti ini kita bisa ambil peluang untuk, tentu dengan keahlian yang cepat ya. Jadi ketika dia koreksi tadi, kita bisa memanfaatkan untuk mengambil peluang kecilnya. Jadi misalkan ada koreksi, kita ambil peluang buy, tentu targetnya di ujung atau hampir mendekati ujung di sana. Bagaimana kalau ternyata dia kuat turun, ditunggu sampai selesai candle ya. Bagaimana nanti hasilnya? Apakah nanti tekanan kuat atau tidak? Ya, tentu untuk menentukannya ketika candlenya sudah selesai, karena di situ nanti akan eh, bisa kita baca karakter candle yang terakhirnya. Yang pasti ini tekanannya masih kuat ke atas, mencoba koreksi. Meskipun demikian tetap kita terapkan namanya risk manajemennya. Silakan nanti diuji, ini masih akan bergerak naik. Kalau nanti kita ambil posisi di sini, maka batasan rugi kita di mana kira-kira, ya kita uji. Kalau nanti dia kuat ke bawah, ya setidaknya sudah memenuhi target atau memenuhi dari batas toleransi kita, ya kita lakukan recovery di 300 atau 250 di sini. Ya, bisa kita lakukan recovery sebelum 500 pip di sana. Ini yang perlu harus kita lakukan, jangan hanya menunggu dari candlenya kembali sesuai dengan arah yang kita analisakan, tetapi harus segera kita antisipasi semuanya, termasuk kita batasi maksimum rugi kita adalah 500 pip, berarti sekitaran level psikologi yang kuat itu. Di sekitaran level psikologi yang kuat berada di 1766,66. Namun demikian sekali lagi jangan sampai ini tersentuh. SL kita jangan sampai tersentuh. Pastikan kita selalu mencoba untuk melakukan recovery. Apa itu recovery? Recovery adalah salah satu teknik cara untuk kita bisa meminimalkan kerugian. Ya, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan buy satu selnya 2, buy satu selnya 3. Yang kita lakukan recovery adalah meminimalkan kerugian dengan berbagai teknik, menambahkan atau mengurangi atau bahkan merubah, mengganti dari posisi buy menjadi sell. Semuanya tentu dengan latihan, semuanya tentu harus dengan pengalaman. Tanpa itu nanti akan sulit untuk kita dapatkan hasil yang maksimalnya. Oke, selalu kita ingatkan bahwa yang paling penting di dalam trading bukan hanya analisa. Bahkan kita menempatkan analisa, teknik analisa hanya di posisi yang ketiga. Kenapa tidak tempatkan yang pertama? Kita menempatkan metode ini di posisi yang ketiga, ya, bukan di posisi yang pertama, ya, bukan di posisi yang kedua, tapi kita tempatkan di posisi yang ketiga. Ya, metode ini berkaitan dengan analisis. Nah, analisis ini nanti banyak sekali. Ya, analisisnya banyak sekali. Kita bisa menggunakan dengan cara mungkin pakai
indikator dan sebagainya. Yang terpenting ada ini adalah analisa teknikal, ada analisa fundamental. Fundamental. Teknikal ini apa? Teknikal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita membaca probabilitas, potensi, dan kemungkinan-kemungkinan arah itu mau bergerak kemana. Dari mana kita bisa dapatkan ini? Tentu dari harga. Harga apa? Harga masa lalu, harga histori, dan harga yang saat ini kita kombinasi. Apakah bisa harga saat ini dan harga histori untuk kita membaca probabilitas ke depan? Jawabannya tentu sangat bisa. Ya, kalau kita ibaratkan sebagai pedagang, kita di dalam hari-hari satu pedagang dia selalu memahami teknik, selalu memahami gaya trading, gaya jualan yang dia selalu gunakan. Ketika dia satu hari bisa menjual, misalkan pedagang mangga satu hari bisa menjual 3 ton mangga, maka tentu ketika kerjanya sudah tiap hari seperti itu, bahkan bisa menjawab setiap hari Senin itu dia berapa ton yang harus dijual, setiap hari Selasa berapa ton yang harus dijual. Kemudian setiap hari Minggu, Sabtu Minggu minimal kita bisa memahami, berapa lama kita akan menghabiskan yang sudah kita jualan gitu. Maka yang kita lakukan adalah membaca historinya. Seorang pedagang baju dia tahu kalau hari Sabtu, hari Minggu dia mampu menjual berapa. Seorang pedagang pakaian dia paham betul ketika jelang-jelang hari raya dagangannya akan naik 100 hingga 200%. Dari mana dia bisa tahu? Tentu dari histori dan harga saat itu. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya biasanya saya jualan naiknya 100 kali lipat, 100%, naiknya 200% dan sebagainya. Maka histori ini yang menjadi basicnya. Kita tidak bisa melupakan namanya harga yang lalu. Pasar akan selalu kembali pada histori masa lalunya atau harga masa lalunya. Ketika harga ayam naik di angka 40.000, maka suatu saat dia akan kembali pada harga 25.000. Bagaimana caranya? Karena adanya permintaan dan penawaran di situ. Semakin tinggi harga, semakin mencapai titik jenuhnya, maka harga akan mulai bergerak berbalik, maka akan bergerak reversal namanya. Sama hanya dengan metode tadi, dengan analisa teknikal, analisa fundamental. Yang paling penting yang mana? Ya tentu tergantung bagaimana teknik trading kita dan tipe trading kita. Ya, kita kembali ke metode tadi. Bagaimana kita bisa melihatnya agar kita bisa memahami? Apakah harus menguasai fundamental saja? Ya, kembali lagi ke tipe trading kita itu seperti apa. Ya, karena ada trader profesional dia yang hanya mengandalkan fundamental. Dia jago di fundamental, dia tidak terlalu banyak peduli dengan teknikal. Karena teknikal itu katanya bisa bual dan omong kosong. Ada kalanya ahli dalam analisa teknikal. Ya, dia hanya fokus di pergerakan harga, tidak terlalu fokus dengan fundamental. Maka dari sekian banyak trader, dari sekian banyak tentu yang berkecimpung di sana, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memilih tipe trading yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita. Ya, kalau kita hanya trading jangka pendek, maka tentu fundamental ini sangat berarti. Ketika kita trading jangka panjang, maka teknikal tentu juga harus kita pahami. Tentu lebih baik kalau kita dua-duanya memahami, meskipun tidak 100%, setidaknya sedikit banyak kita bisa memahami dari kalender ekonomi yang ada. Kita tidak perlu terlalu detail membaca berita yang sangat panjang dengan tebelnya yang luar biasa kalau kita membaca berita fundamental atau terkait dengan ekonomi dunia, terkait dengan geopolitik dunia dan sebagainya. Cukup kita memahami
jadwal kalender ekonomi saja. Ya, karena kita bukan pemain besar, kita hanya memanfaatkan peluang-peluang kecil untuk kita nanti bisa entry di sana dan kita ambil profit yang tidak terlalu berlebihan. Ya, tentu disesuaikan dengan gaya trading kita, sesuai dengan tipe trading kita. Ya, cukup kita pahami di situ ada teknik, ada kalender ekonomi, di mana kalender ekonomi ini sangat berdampak saat itu, ya, bukan untuk merubah tren tetapi bisa merubah kondisi pasar saat itu, saat news berita itu dirilis. Sehingga kalau kita trading jangka pendek, trading harian dengan modal yang pas-pasan, tidak memahami jadwal kalender ekonomi, punya transaksi yang belum clear di sana, maka ketika ada berita ini bisa ambles, bisa habis dalam hitungan detik nanti. Kemudian bagaimana kita memahaminya? Ya tentu ya tadi sekali lagi minimal kita memahami jadwal kalender ekonominya. Dari mana kita dapatkan? Banyak sekali ya. Boleh di investing.com, boleh di forexfactory.com dan sebagainya. Contoh yang biasa kita gunakan dengan menggunakan kalender ekonomi, membaca kalender ekonomi itu di www.forexfactory.com ya. Kita lihat di sebelah kiri ada kalender ekonomi, ada kalender jadwal dirilisnya, hari, tanggal di sana, kemudian ada jamnya, ya, kemudian ada currency mata uangnya di situ yang nanti berdampak. Kita tinggal pilih saja nanti di sebelah kanan itu ada setting. Sebelum kita setting pilihan, pastikan jam yang ada di situ, ya, perhatikan di sini, ya, yang ada di sebelah kanannya date itu ada angka 1916. Kita harus update, kita harus sesuaikan dengan sistem yang ada. Ya, kita mengikuti di Indonesia kita mengikuti GMT plus 7 atau bisa dengan waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Perhatikan di situ ada kalender ekonomi yang kalau kita tidak setting nanti tentu hasil dari rilis newsnya akan berbeda, maksudnya jadwalnya tentu akan berbeda. Ya, kita masuk di GMT plus 7 ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Dan save, disimpan di sana. Nanti akan muncul waktu yang tertera di situ. Kemudian kita kembali. Nah, waktu yang ada di situ, perhatikan di situ synchronized time is now 19:44. Cocokkan dengan jam yang ada di sistem di komputer atau di HP. Ketika sudah sama, maka ini sudah sesuai. Tinggal kita masuk kembali di kalender tadi. Kemudian setelah ini apa cukup? Ya, kita daripada kita nanti melihat banyak jadwal berita, kita bisa pilih di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada filter. Filter ini untuk menyaring, untuk memilih apa saja yang akan kita munculkan di sana. Diawali dari expected impact ya. Expected impact ini adalah dampak yang akan ditimbulkan nanti, itu kira-kira berat atau high impact, tinggi, medium impact, sedang, kemudian low impact, atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Ya, dari sekian ini kita pilih yang high dan low, high dan medium, sorry ya. High dan medium. Warnanya merah nyala dengan oranye. Kemudian yang di bawahnya jenis beritanya kita biarkan tercentang semuanya. Kemudian di sana ada currencies, mata uangnya. Kita pilih yang sesuai dengan pair yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan euro USD, maka tampilkan euronya dan USD-nya. Ketika kita menggunakan GBP USD, maka tampilkan GBP USD. Ketika kita fokus di GBP JPY, kita fokus di GC seperti ini. Kalau kita XAU bagaimana? XAU cukup munculkan USD di sana. Kemudian kita apply. Di situ akan terlihat di sebelah kiri atas, ya, itu ada Sunday 19, Monday 20, Tuesday
kemudian Wednesday, sekarang hari tanggal 21 di hari Tuesday, ini adalah hari Selasa, di mana hari Selasa jam sore tidak ada berita yang dirilis di sana, artinya yang berdampak high, berdampak tinggi maupun berdampak sedang tidak ada jadwal kalender yang ada di sana. Tidak ada jadwal untuk news jam 19.30, jam 21 maupun jam 20.00. Biasanya jam-jam rilis news itu ya selalu di jam 19.30, 20, 20.30, kemudian 21, 22 dan sebagainya. Ya, maksimum jam 22 ketika nanti newsnya berdampak besar. Apakah di atas itu ada? Ada, namanya Federal Fund Rate atau pengumuman suku bunga, pernyataan suku bunga bank yang ada di Amerika sana. Ya, Federal Fund Rate ini sangat ditunggu-tunggu, biasanya ini sangat berdampak ya. Biasanya sangat berdampak besar. Nah, ini selalu jamnya malam. Jamnya jam 1, jam setengah 2, jam 2 begitu ya. Dan ini dampaknya akan besar sekali. Kapan ini dirilis? Ya, ini adalah hari Rabu malamnya. Jadi tanggal jam 1 itu Rabu dini hari. Bukan Rabu sore tapi Rabu dini hari. Masuknya bukan Rabu dini hari ya, Kamis dini hari atau Rabu malamnya. Untuk hari ini tidak ada news. Ya, di malam juga tidak ada. Maka ya biarkan teknikal yang nanti bergerak, biarkan teknikal kita nanti yang baca. Kita kembali ke posisi pasarnya. Ya, masih berada di area di sini, masih belum kuat lagi untuk naik. Ya, apakah kalau misalkan ditutup seperti ini masih akan kuat naik? Masih kuat naik, tetapi perlu kita waspadai karena di situ mulai ada penolakan di sini. Penolakan ini tetap kita perhitungkan karena bisa menjadi tekanan nantinya. Ketika nanti ditolak ke atas, maka seller akan menolak meskipun kekuatannya masih besaran buyer, tetapi ya cukup nanti kita perhatikan ya. Karena bisa saja nanti ini menjadi pertanda awal, bisa jadi ini menjadi pertanda awal akan segera dimulainya market yang berbalik atau reversal ya. Bisa saja, semuanya bisa terjadi. Tetap kita hati-hati, perhatikan sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya kita perhatikan, tetap kita perhatikan. Meskipun jauh tidak ada, yang ada di area di sini ya. Ini adalah ini ada level psikologi juga yang jauh di sini. Ya, meskipun cukup jauh, namun demikian tetap kita perhatikan. Yang paling kuat nanti di sini. Ini ada level psikologi yang kuat di sini. Kalau kita tarik garis ya seperti ini. Di 1766 menjadi level psikologi yang kuat. Ya, tentu jaraknya tidak terlalu jauh dari runningnya. Ya, maka ketika nanti dia menyentuh di area ini 1776.689, ini bisa jadi nanti benturannya kuat di sana. Yang pasti jangan ambil posisi sell ketika betul-betul kondisi market mengarah rally satu arah ya, ke atas atau ke bawah. Sebelum ada petunjuk signal yang kuat untuk marketnya kembali. Setidaknya ada petunjuk apakah nanti ada penolakan, apakah nanti berubah warna ya, atau nanti akan konsolidasi persis berada di levelnya di situ. Maka kita nanti tunggu selanjutnya. Oke, dari pemahaman yang ada, penjelasan yang kita sampaikan ya, tentu nanti kembali pada kita masing-masing trigger yang kita gunakan. Ya, trigger apa yang kita gunakan nanti kita bisa memilih sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan teknik yang kita gunakan.